Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas hari baru ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami semakin memiliki semangat kerendahan hati. Mampukanlah kami untuk semakin terbuka pada sabda-Mu yang akan menjadi pedoman hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita telah memasuki hari ke-22 dari hari retret agung kita. Sabda suci yang kita renungkan pada hari ini mengisahkan perumpamaan tentang orang rendah hati dan orang yang sombong. Diceritakan bahwa ada dua orang yang sedang berdoa di bait Allah. Dua orang itu antara lain seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Tentang dua orang ini, dari status mereka kita sudah mengetahui bahwa orang Farisi dianggap sebagai orang yang saleh, yang taat hukum Taurat, sedangkan pemungut cukai adalah orang berdosa yang bekerja sebagai kaki tangan dari orang-orang Romawi yang merupakan musuh mereka. Ada hal yang cukup menarik dari kedua pribadi ini, khususnya mengenai isi doa mereka. Orang Farisi, dalam doanya dia membeberkan segala kesalehannya, bahkan membandingkan dirinya dengan seorang pemungut cukai tersebut. Sedangkan pemungut cukai itu, dia sungguh menyadari diri sebagai orang berdosa. Karena itu ketika berdoa, dia berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani mengangkat mukanya. Dia memukul dirinya sambil berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Dalam cerita ini, Yesus memuji tindakan seorang pemungut cukai. Kata Yesus, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Yesus memuji seorang pemungut cukai oleh karena kerendahan hatinya. Ia sungguh menyadari diri sebagai orang berdosa yang tidak pantas di hadapan Allah. Doa adalah kesempatan baginya untuk memurnikan diri di hadapan Allah, melihat dirinya sebagai pribadi yang tak layak di hadapan Allah. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan bersama sebagai umat beriman, tentunya kita akan menjumpai umat dengan beragam karakternya. Ada yang sangat aktif dalam kehidupan bergereja, ada yang suam-suam kuku, ada yang sangat apatis. Kita juga sering membuat perbandingan antara umat yang aktif dan tidak aktif. Gaya hidup seperti orang Farisi yang selalu melihat titik lemah dari orang lain seringkali kita temukan juga
dalam kehidupan menggereja. Yesus menghendaki agar kita jangan sampai merendahkan orang lain karena kesalehan yang kita miliki. Kita harus menjadi pribadi yang rendah hati, di mana lewat kesalehan kita menarik semakin banyak orang untuk semakin dekat dengan Tuhan. Semoga di masa puasa ini kita semakin berjuang untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena pada saat ini kami boleh mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Semoga lewat sabda suci ini kami semakin tahu menghargai sesama kami, tidak menjadikan segala kelebihan kami untuk merendahkan orang lain. Tuhan, semoga kami semakin rendah hati dalam berelasi dengan sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh rencana, usaha pekerjaan kita, teristimewa usaha tobat kita, saudara-saudari kita yang kita ingat dalam doa-doa kita, mereka semua yang kita janjikan doa, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.